Saya mengatakan kepada saudara, persekutuan dengan Tuhan adalah hubungan yang baik dengan Allah. Amin, saudara. Karenanya kita diajar lipat tangan, tutup mata, berdoa. Amin, saudara. Kalau saya melihat ada yang tidak berdoa, maka itulah yang disebut tidak taat. Kenapa tidak taat? Kedagingan, sama seperti dalam tubuh, kalau ada cacing payah tidur. Shalom. Maksud saya beritahu kepada saudara-saudara supaya ada perubahan-perubahan. Amin, saudara. Ya, saudara dipanggil menjadi jemaat adalah harus berubah. Kalau membawa konotasi keadaan yang lama dan serba di dalam keadaan pokoknya yang lama-lama, saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian adalah disayangkan dan saudara tidak bisa untuk berubah di dalamnya. Hari ini rahasia firman dalam kebenaran dan nubuatan saya ungkapkan. Amin, saudara. Satu lagi saya perlu beritahu saudara-saudara supaya kita sadar, kita di dalam dunia ini dipanggil menjadi jemaat adalah menjadi terang. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau menjadi terang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Setelah itu habis waktunya, karena segala sesuatu kan ada waktunya nih. Amin, saudara. Ya, netralnya 60-70 tahun, kalau 80 katanya gak bisa lagi makan tulang-tulang. Berarti amang borunya yang dihantam, gitu kira-kira, saudara. Shalom. Maksudnya adalah masa 70 tahun itulah reaksimu. Bagaimana melayani Tuhan dengan baik, dan bagaimana bersekutu dengan baik, dan bagaimana terangmu bercahaya. Terang yang bercahaya itu dengar baik. Shalom, saudara-saudara. Engkau bisa menerangi orang lain dalam kegelapan, bukan ikut-ikut ronda malam. Shalom, shalom. Bukan, tetapi terangmu yang bercahaya itu pelayanan untuk membuat orang lain juga tidak dalam kesusahan, tidak dalam bermalas-malas, tidak membudaya di dalam keadaannya budaya-budaya lama, melainkan terang Kristus dalam firman yang selalu memperbaharui, itu menjadi pola kesaksian bagi banyak orang. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21 berkata begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, Alkitab firman Allah, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Hari ini saya mau beritahu saudara-saudara, kehidupanmu di tengah panggilan adalah pekerjaan Allah bagimu. Katakan amin. Shalom. Pekerjaan Allah bagimu, baik secara fisik maupun secara pengetahuan. Dan kalau secara roh, dengar baik-baik, tidak ada di dalamnya kalau kita tidak masuk pada pembasuhan demi pembasuhan. Dengar baik, penyucian demi penyucian. Dengan kata lain, perkara firman yang engkau dengar lakukan, jikalau engkau menahan-nahan diri, engkau akan dimakan masa dan situasi dunia di dalam segala kegelapannya. Shalom. Manusia ini telah diciptakan dan Allah sendiri telah berfirman, maka dipeliharalah mulai dari Adam sampai dengan seluruh raja-raja Israel pada penciptaan itu, dipimpinnya sebelum kedatangan Yesus Kristus. Hari ini saya sampaikan begini kepada saudara-saudara, semuanya itu berada di dalam kegelapan. Hukum Taurat tidak mampu, hukum Taurat tidak dilakukan. Shalom, saudara. Jadi sama seperti orang Israel pada saat-saat sekarang ini sepertinya membudaya. Apa?
Apa kegagalannya? Dengar baik, shalom. Mereka hanya untuk mencari di dalam kedagingan. Kalau bisa makan enak-enak. Itu sampai dengan hari ini membudaya. Tentang Allah tertinggal dia. Karena mereka tidak lagi untuk beribadah dengan baik. Kenapa? Karena manggang ikan sibahut. Orang Israel ini. Karena makan yang berminyak-minyak dan lain sebagainya. Padahal hari ibadah. Maka datanglah Yesus Kristus ke dalam dunia. Shalom saudara. Ini masih pembukaan. Kedatangannya adalah supaya face to face. Saya akan bekerja sama dengan pelayan semua yang ada di tempat ini, supaya kita ini melayani adalah face to face. Kemana yang lain ini? Ada di mana? Mengajar sekolah minggu? Baik. Pelayanannya adalah mulai hari ini adalah face to face. Kenali jemaat. Dan apa penyakitnya? Mau kerja sama kita ini. Apa penyakitnya? Doakan supaya sembuh. Supaya jangan penyakit itu yang membuat dia maut alias jatuh alias kematian. Dan katakanlah secara klimaks ataupun secara besar-besaran atau secara tema yang besar, katakan kepada mereka, hidup ini bukan hidup di dalam dunia ketika kita dipanggil Tuhan, tetapi kita hidup ini adalah hidup di dalam keabadian. Karena Kristus Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, untuk itulah kita dipanggil. Maka sekarang ini kita harus berjalan, tak akan pernah berhenti, apalagi berhenti secara stop. Shalom, sampai kita bertemu dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Dengan adanya semua kedatangan Yesus Kristus, saudara hari ini akan diajar dengan 3 poin. Keempat poin khusus untuk jemaat. Pertama, firman ditinggalkan bagi kita. Shalom saudara-saudara. Yesus meninggalkan firman itu. Dia berkata untuk memberikan pengertian firman itu. Alkitab saudara. Ya. Yaitu firman Allah adalah pada mulanya adalah firman. Bersama saya 2 3 ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayo, firman itu adalah. Nah, sekarang firman ini adalah bahagian kehidupan kita. Maka ditinggalkan. Bukan untuk ditinggalkan lagi. Shalom saudara-saudara. Sebanyak manusia di bawah kolong langit ini menjadi problem dunia ialah problemnya Allah, bahwa tidak ada yang merenungkan firman itu siang dan malam. Alasannya ialah kesibukan. Bayangkan saudara-saudara, masuk pagi, pulang besoknya atau pulang malam, tidak ada lagi waktu, makan saja tidak sempat. Ini problem dunia. Apakah demikian maksud Allah ketika saudara dilahirkan dan sudah disucikan dari darah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Maka saya harus katakan saudara-saudara dengan jujur, tidak. Karena firman itu sudah mengajar. Carilah dahulu 2 3 ya. Untuk kali ini harus kita tingkatkan. Pegang dada masing-masing, jangan dada orang lain. Pegang dada masing-masing. 2 3 ya. Carilah dahulu. Ini konsep firman yang ditinggalkan bagi kita supaya kita akan lakukan. Perenungan siang dan malam itu harus dikerjakan. Bagaimana mungkin saudara-saudara bisa melayani? Makanya saya pernah berkata kepada murtadin, dengar baik ini. Kepada murtadin, terus sok mau melayani. Anda belum tahu firman kok. Kalau mau kesaksian silakan, tapi jangan dulu untuk menyampaikan firman. Mana firman yang mau kau sampaikan? Belum bisa.
Dia harus diajar, dimuridkan dulu. Itu saya katakan kepada mereka. Kepada jemaat juga perlu saya katakan begini, saudara-saudara. Nggak usah melayani. Jangan sok-sok melayani. Makanya dari dasar saya harus katakan begini, renungkanlah firman itu siang dan malam. Dan firman itu akan mencari jodoh. Saudara tahu apa yang dimaksud? Firman yang banyak padamu, Tuhan akan tuntun engkau. Dan firman itu juga bergejolak di dalamnya. Dia adalah membutuhkan sasaran, tempat, dan manusia yang ada di tengah kegelapan. Hari ini kegelapan, saudara-saudara, hampir-hampir menyelimuti dunia. Dengar baik ini, saudara-saudara. Kenapa? Saya sedang menyampaikan juga firman Allah memimpin KKR yang ada di Panduman, Ramania, Kabupaten Simalungun, berbatasan dengan tebing tinggi ternyata, dan dekat dengan tanah karo. Shalom, saudara-saudara. Yang aku ajar ialah bahwa dalam kegelapan itu juga masuk di dalam gereja. Kenapa? Karena firman tidak tahu, dan firman tidak dilakukan, dan firman tidak pernah terlintas atau direnungkan di dalam hidupnya. Apa yang terjadi pada manusia banyak sekarang ini adalah soal tomat jengkol cabai, tomat jengkol cabai, makan-makan besar, pesta-pesta di mana, dan bagaimana uang tetap ada di kantong, dan terus sampai titik komanya adalah tak pernah kembali kepada firman, waktu dan kesempatan manusia. Karena itu aku ajar semua saudara-saudara, dengar baik-baik. Yang ada di dalam secara global sekarang kekristenan, aku mau beritahu saudara-saudara, dimakan oleh adat budaya dan adat istiadat di dalam khususnya orang Batak. Kenapa? Saya tidak benci adat, saya peradat. Oh, seorang tokoh adat pernah berkata begini, "Hola pedita sinagodoh bereng di lebuah batuan siak gereja Pentakosta Naurajin lain ni dakya," kata marga Pasaribu di depan para adat-adat. Artinya saya nggak benci adat, tapi saya mau mengajar jemaat Tuhan, jangan sampai adat adalah oleh karena beradat saudara punya sanggul, punya baju baru, jas baru, tetapi dalam gereja, dalam semua kegiatannya tidak pernah engkau terpikir dengan itu. Dan persembahanmu pun, dengar baik-baik ini aku mengajar. Kalau tulangmu sedang marulaun, kau berani untuk menjual sesuatu supaya ada ongkos dan ada tupak. Shalom, shalom. Dan aku mau netralisasi ini. Adakah kira-kira yang kau lakukan ketika gereja dalam misi dan pelayanan, ketika gereja mau membangun altar Tuhan, ketika gereja untuk membangun bait Allah? Inilah hilangnya anak-anak Tuhan dari peredaran tentang membangun kerajaan Allah. Adat sudah membudaya di dalam dirinya. Saudara tahu? Makanya rupanya Yesus meneruskan seperti yang dia lihat, apa yang kulihat dan yang kukotbahkan kepada saudara-saudara, ada tertulis Markus 7 ayat 7. Baca dulu hambanya, Amang. Pakai itu nggak apa-apa. Dari Sibolga ini, silakan berdiri. Ya. Teruskan ayat 8-nya. Perintah Allah kamu abaikan. Perintah Allah kamu abaikan. Demi berpegang kepada adat istiadat manusia. Sudah. Amin bilang. Silakan duduk, Amang. Kita bersama-sama dulu 2, 3 ya. Percuma mereka beribadah 2, 3 ya. Pengajaran ini kepada saudara, bukan kepada orang lain.
Kalau orang lain diajar seperti ini, ngapa jago-jago kamu? Pasti katanya. Tapi coba dulu saudara-saudara, dari saudara akan mengalir dulu pengajaran ini. Kalau ada tantangan, telan aja dengan bulat-bulat. Karena hari ini saya perlu beritahu saudara-saudara, keberadaan Roh Kudus yang dicurahkan adalah keberadaan untuk membuat terang orang mudah sekarang ini bertobat. Kalau ada yang menyampaikan, amin saudara-saudara, supaya jangan takut kalau kita menyampaikan adat, budaya, kebiasaan-kebiasaan orang dalam gereja pun itu saya sampaikan kepada pendeta-pendeta di dalam persekutuan gereja-gereja karismatik. Shalom. Apa yang saya sampaikan terbudaya. Seorang pendeta hanya menunggu-nunggu di dalam jemaat. Kalau pindah dari jemaat sana, pindah ke sini, dia pun menyampaikan kepada tuturnya, apalah tulang nihelana, dia jumpai, gereja kita lah, kan tulang nyopungmu, aku, ya kita ke gereja, salah. Dan banyak pendeta sekarang ini tidak memberitakan Injil. Kenapa saya untuk mengungkapkan ini? Karena Tuhan sedang berfirman, Roh Kudus sedang berbicara. Karena saya harus mengajar dunia. Saya mengajar beberapa pendeta dan termasuk di dalam gereja Betel Indonesia, hamba-hamba Tuhan. Saya sedang ajar mereka adalah jangan engkau dipanggil dan menjadi hamba Tuhan pindah-pindahkan jemaat. Bukan. Saudara tahu, saudara sebagai jemaat Tuhan ini aku ajar begini. Kalau berpindah-pindah, engkau harus tahu ini. Antara gembala dengan gembala itu perang Malpinas. Saya butuh kamu. Suguhir rohani amatasi majutaki tu amatasi mamora alalau jemaat tu sih. Langsung marsipak kulingan. Dengar baik ini saudara-saudara. Apa penyebabnya? Ialah karena jemaat berpindah-pindah. Ada pula yang berkata begini, maunya kalau pendeta agak nunduk-nunduk maunya, gak usah apalah pokoknya gini-gini. Jadi dia cari itu saudara-saudara. Ya tentu yang gini-gini itu kan yang sudah tua itu 80 tahun itu. Biasanya itu sudah ngences itu. Amang pendeta. Roa. Ngamangan opung. Itu yang saudara cari. Engkau tidak menjadi hamba Tuhan. Engkau tidak menjadi gembala. Atau engkau juga tidak menjadi jemaat yang baik. Dengar baik ini saudara-saudara. Aku sampaikan kepada saudara sekalian tentang firman ini, bahwa Tuhan menginginkan semua manusia di bumi ini bertobat. Shalom. Bukan menjadi anggota gereja. Dengar baik. Pertobatan itu ialah supaya mereka percaya dan menjadi murid. Murid berbicara tentang ketaatan. Amin saudara. Supaya seluruh jemaat taat, sehingga akan merenungkan firman siang dan malam dan melakukannya. Ini yang menjadi jemaat. Karena diajarlah dia oleh firman yang hidup. Sampai ada bahasa dalam rahasia. Karena aku sedang berbicara tentang rahasia kebenaran firman. Aku percaya begini amang, kalau engkau merenungkan firman siang dan malam, maka engkau adalah milik Kristus. Rohnya berdiam. Satu kali kelak kepenuhan Roh Kudus, engkau tidak perlu diajar oleh orang lain. Ada tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Maksudnya begini. Shalom. Shalom. Adalah Roh Kudus. Pada klimaksnya adalah mengajar kita.
kita. Kalau kita sudah taat dan sudah menjadi perenungkan firman Allah dan mengerjakannya. Kedua, Allah saja sangat meninggikan Yesus adalah firman yang hidup. Shalom. Nubuat tidak bisa ditafsirkan oleh seseorang. Saya sedang menyampaikan nubuatan, aku ini seseorang, tetapi kebenaran saya harus sampaikan, saudara-saudara. Ada tertulis pada Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah. Shalom. Shalom. Saudara siapa? Anak Allah. Bapamu sendiri meninggikan tentang nama Yesus Kristus supaya dimasyhurkan, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Supaya engkau lebih sering mengatakan terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, dan aku siap melakukan firman Allah, daripada kau sering berkata begini, Yesus Yesus, tapi tidak pernah melakukan kebenaran firman-Nya. Ini yang penting. Shalom saudara-saudara. Shalom. Tetapi engkau tidak pernah melepaskan sesuatu demi untuk meninggikan Tuhan Yesus. Jangan-jangan jadi banyak pembohong di tengah anak-anak Tuhan itu. Saya menegur orang-orang Pentakosta dulu. Teguran itu berkata begini, saudara-saudara. Jangan ngomong doang. Karena sebentar sudah dikatakan haleluya puji Tuhan, tapi di sana marlupaan halelupa dan terpuji Tuhan. Saudara tahu? Iya. Di sana mereka bukan menjadi saksi. Ini Pentakosta lama. Tapi di sana adalah berkelahi. Kalau soal perkelahian, huroro tuh jauh, huroro. Anak Tuhan tidak demikian. Amin, 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 amin. Karena kita meninggikan Yesus Kristus, biarlah kita ikut memikul salib. Firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Belajar saja kepada Yesus Kristus, dan Dia akan membuat semua bebanmu ringan. Betul enggak? Shalom. Itu kata firman Matius 11 ayat yang ke-28. Setelah saya mengajar banyak hamba-hamba Tuhan sekarang, ada perubahan. Shalom. Dan dukung saya saudara-saudara akan mengajar hamba Tuhan banyak. Tanggal 7 ini saya masih dipanggil untuk ke Aceh. Saudara, ada pergumulan saya di dalam. Pergumulan saya, ya maunya kalau saya dipanggil ke sana, saya bisa memberkati mereka sekalian. Saya bisa untuk tidak membebankan semua transportasi dan keberadaan saya. Ya puji Tuhan. Dan segala perongkosan dan termasuk penginapan saya. Mau pulang, saudara-saudara, ya ternyata Tuhan turut bekerja di dalamnya. Saya kembalikan kunci penginapan, lantas dikembalikan kepada saya uang saya selama dalam penginapan. Ya berarti Tuhan turut bekerja. Shalom saudara-saudara. Karena berat memang beban. Kalau saya ke Aceh pulang pergi 1 juta harus habis di sana tanpa penginapan. Kalau tambah penginapan pasti 2 juta. Sementara saya sudah ajak saudara-saudara berdoa, mungkin saudara tidak berani untuk mengungkapkannya. Tuhan, tolong hamba-Mu ini. Hanya 1 orang, Mama Yosiana, yang datang dituntun Tuhan, menjawab doa itu. Pak Pendeta, ini sedikit ada dana untuk penginjilan. Yang lain 99 lagi. Shalom. Makanya kita semua menjadi satu hati tentunya, satu roh tentunya. Di dalam gereja Tuhan ada misi dan pelayanan, ialah beritakan Injil ke kota-kota di dunia. Tahun keselamatan manusia di bumi sedang dikerjakan. Biar Tuhan
akan bekerja bersama-sama dengan saudara-saudara. Hari ini aku sampaikan begini, saudara-saudara, Allah saja sudah meninggikan Yesus Kristus dengan tujuan. Ini tujuannya, supaya di bawah kolong langit ini semua manusia mengaku dengan lidah dan bertekuk lutut untuk menyerukan hanya nama Yesus Kristuslah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang akan mendapat mimpi juga. Ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan kucurahkan rohku pada hari-hari terakhir itu. Ini yang pertama. Saudara, kalaulah sudah dicurahkan roh, mana nubuatanmu? Saya menjadi hamba, mana mimpimu? Mana kepenuhan Roh Kudusmu? Karena kalau engkau tidak penuh dengan Roh Kudus, memang biasa bagimu kalau meninggalkan ibadah. Shalom. Harnakannya tulangmu yang membuat hesek-hesek kah? Hanya karena tulangmu yang dalam keadaan sakit-sakit batuk sedikit-kah sehingga engkau berkata, iya, dijabuni hula-hulai, sadari menepat, padahal ini ibadah. Hutang besar harus dibayar. Ialah kalau kita datang memuji, menyembah Allah, serta berkata di dalam setiap ibadah kita, urapi aku Tuhan, kuduskan aku, pulihkan aku, maka terjadilah pemulihan atas kita, supaya hal-hal yang baru yang datang menjadi bahagian kehidupan di tengah-tengah saudara-saudara. Karena aku hari ini juga mengajar jemaat, coba hilangkan soal budaya dan keadaan-keadaanmu, budaya kebiasaanmu. Datang ke gereja dengan tergesa-gesa dan membawa sisa-sisa berkas-berkas yang lain, tidak di dalam doa, karena paginya saudara sudah lupa berdoa untuk berkata, ya Tuhan, hari ini adalah hari Tuhan, kuduskan aku untuk membawa segala pujian dan penyembahan yang terbaik. Itu harus dilakukan, didoakan, diungkapkan di hadapan Allah. Dengar baik, supaya kebiasaan-kebiasaanmu terlepas. Alangkah sukarnya, dengar baik-baik ini, orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Apakah rahasianya? Rahasianya adalah, ya karena kesibukan di dalam soal uang ini. Bukan tidak sibuk loh kalau ngira uang. Ada di sini air, ada di sini kotak-kotak, ada di sini apa? Ya. Lupa dia apa? Biloknya. Shalom. Dan oleh karena kesibukan tentang uang ini, semua di sini adalah uang. Ini kebiasaan yang harus dikikis supaya mudah kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud tentang kerajaan Allah? Roh Kudus beracara dan diam tinggal untuk menyenangkan kita. Amin. Memulihkan kita. Sebab hari ini yang kedua, saya akan tutup ini khotbah. Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Begini tugas saudara-saudara yang membuat saudara tidak sempat sebenarnya untuk mengantuk. Kata firman Allah, masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan tentang kepenuhan Roh Kudus, jika tidak penuh dengan Roh Kudus, engkau tidak dapat menanggungnya. Enggak bisa kerja, berlawanan bagimu apa yang sedang disampaikan ini, saudara. Kenapa? Ya karena tidak dapat menanggung. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Barulah kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ternyata orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu sebenarnya namanya adalah
Karena selalu dibenarkan, selalu dibenarkan, selalu dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Pekerjaanmu yang meningkat. Kemarin lalu persembahanmu, ini salah satu contoh, persembahanmu adalah 100.000, maka ditingkatkan, bukan menurun. Uang 5.000 pun ditukar-tukar lagi, jauh loh ke sana, ditukar. Bukan di gereja ini maksud saya. Uang 5.000 ditukar sekarang ini. Itu karena kebiasaannya. Dia nggak tahu bagaimana dia memberi kepada Tuhan yang adalah harus naik. Dengar baik. Tetapi sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ada pengajaran dari Roh Kudus membuat kita naik, itu maksudnya, ya. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, itulah yang akan dikerjakannya oleh Roh Kudus, dan ia akan memberitakan kepadamu juga hal-hal yang akan datang. Terus Roh Kudus itu setia untuk mengerjakannya di tengah-tengah saudara, menjadi saksi, menjadi terang dunia, menjadi pelaku firman Allah, menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang diberkati, menjadi jemaat yang mata orang semua akan berkata, oh, amat tasila babaniat di gereja Betel memang luar biasa selama dalam pertobatan mabainau open wine neng tu gereja Betel nama. Amin. Begitu. Mari kita bangkit semua berdiri. Amin firman-Nya. Haleluya.